Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Nah, kali ini kita akan bahas soal SNBP, persiapan kalian untuk menghadapi SNBP 2024 yang tinggal beberapa minggu lagi untuk pendaftarannya ya. Ya, inilah dia. Jadi untuk SNBP 2024 kemarin di Desember, 28 Desember itu udah disebutin tuh berapa kuota. Bahkan mungkin teman-teman udah bisa tahu kalian eligible atau enggak untuk daftar SNBP. Eligible tuh cuma dibolehkan. Lu boleh, kalian si itu boleh, kamu boleh, nggak boleh gitu. Boleh daftar atau enggak gitu. Bisa ada yang 40% dari kuota, ada yang 50% dari jumlah siswa sekolah gitu. Nah, untuk yang masuk, yang eligible, maunya sih nggak menyanyiakan kesempatan ya. Tapi kan kita tahu nih, ada aturan baru kemarin yang bilang bahwa kalau kalian udah diterima di SNBP, kalian nggak boleh tuh untuk daftar ujian mandiri ataupun SNBT di 2024 ini. Kalau SNBT bahkan bisa sampai 3 tahun ke depan, 2024, 2025, 2026 kalian nggak boleh daftar. Nah, tapi kalau kalian sampai diterima, berarti kan kalian udah tahu nih mau masuk jurusan apa atau mau masuk kampus mana. Itu yang harus diperhatikan. Oke, gimana cara menentukan strategi untuk SNBP 2024 ini? Yuk kita sambil bahas, sambil kita lihat data-data dari tahun 2023 kemarin. Kalau teman-teman scroll jauh sih sebenarnya mungkin udah pernah dibahas. Tapi kita bahas aja sekarang. Untuk diingat, kemarin banyak PTN yang udah menunjukkan berapa kuota dari SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi ini. Ada yang 30%, ada yang kurang dari itu karena memang minimal 20%. Tapi rata-rata di 30% dari total jumlah mahasiswa baru di reguler di 2024. UGM udah nentuin, Unpad udah nyebutin, yang lain kayak Universitas Veteran Jakarta, Veteran Jawa Timur itu udah nentuin juga berapa kuotanya. Nah, jadi untuk diinformasikan untuk teman-teman tahu bahwa kemarin di tahun 2023 itu yang daftar itu ada yang eligible dulu. Yang eligible ada 875 ribuan. Ini kelihatan ya di di sini. Tapi yang ngisi, yang milih prodi itu cuma 678.000, jadi berkurang hampir hampir seperempatnya gitu. Nah, yang finalisasi berkurang lagi, beda 10 ribuan, 15.000 orang gitu. Baru itu udah finalisasi berarti termasuk ke portofolio atau termasuk yang daftar KIP atau siapa-siapa yang udah beneran ngisi final gitu sampai selesai. Jadi mau boleh nggak teman-teman nggak ambil jatah teman-teman sahabat-sahabat Lavender ini yang udah eligible? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Jadi kalau memang ragu untuk diterima di jurusan atau kampus yang diminati, nggak usah didaftar, nggak apa-apa. Itu ya pertama ya. Untuk teman-teman yang nggak yakin, misal Kak, aku pengennya tuh masuk ke dokteran UGM, Kak, aku pengennya tuh masuk teknik elektro UI, tapi kalau daftar di SNBP dengan nilai aku sekarang, dengan prestasi aku sekarang, kayaknya nggak dapet deh. Ya udah nggak usah daftar, nggak apa-apa gitu. Dibilang menyanyiakan kesempatan, ya gimana? Itu kan kesempatan dikasih. Kalau kalian nggak ambil, ya itu hak kalian. Toh masih banyak juga yang mau daftar dan memang menerima kalau dia diterima di jurusan apapun, misalkan yang mereka pengen gitu. Karena keterbatasan atau kesempatan lagi-lagi kan punya masing-masing peserta, dan itu sah-sah aja. Sekali lagi gak ada masalah. Tapi yang ingat, yang pertama harus dilakukan adalah teman-teman tahu konsekuensinya. Kalau teman-teman daftar dan diterima, teman-teman juga tahu konsekuensinya kalau nggak daftar gitu. Ini harus gimana? Jadi yang harus didiskusikan ke orang tua, ke saudara, ke guru, bahwa Pak, Bu, Ayah, Bunda, saya eligible nih untuk daftar SNBP. Tapi dengan nilai yang saya punya, kelihatannya nggak bisa untuk masuk ke jurusan atau kampus yang saya inginkan. Gimana kalau saya nggak usah ambil dulu gitu.
Itu nanti akan ada masukan, ada apa. Mungkin nanti teman-teman karena bisa aja karena keterbatasan teman-teman juga, ternyata ada info lagi, oh jurusan ini bagus kok di kampus ini, kamu coba daftar aja dulu gitu. Misal di provinsi teman-teman, teman-teman dari Jawa Tengah, pengen masuknya ke kedokteran UGM, kan itu beda provinsi ya, Jogja ya. Jadi pengen ternyata ada yang bilang kamu masuk coba daftar aja ke kedokteran SNBP-nya, daftar aja ke kedokteran di UNS misalkan, itu juga bagus banget sih sebenarnya. Tapi ya daftar aja dulu, toh kalau nggak diterima juga nggak apa-apa. Nah itu juga konsekuensi. Jadi kalau teman-teman mau daftar, ada mau tetap daftar dan konsekuensinya nggak akan diterima, ya kan teman-teman harus siap juga gitu. Nggak usah kecewa, toh tahu dengan perkiraan nggak akan diterima gitu. Oke, kita lihat juga bahwa untuk teman-teman yang belum tahu, SNBP itu beda sama SNBT berdasarkan tes. Jadi skemanya adalah ketika teman-teman, bedanya di mana? Ketika teman-teman pendaftar di dua jurusan, di dua pilihan, teman-teman akan fokus dilempar semuanya ke pilihan pertama. Nah, kalau udah nggak diterima, baru nama teman-teman digeser ke pilihan kedua gitu. Kayak misalkan teman-teman mau naik kereta nih atau naik bis. Naik bis udah ada haltenya, bisnya ada banyak gitu. Teman-teman kalau mau tahu jurusannya kemana, teman-teman mau ke Jogja gitu. Ya udah otomatis kan langsung cari bis yang ke Jogja kan. Bis yang ke Jogja ternyata kepenuhan. Oke deh, saya ke Solo dulu, ntar ke Jogja, kan bisa kayak gitu ya. Baru kalian lari ke Solo, ke bis yang ke Solo gitu. Itu SNBP. Sedangkan kalau SNBT, teman-teman bisa kayak membelah diri, dibagi dua gitu. Set. Yang jalan ke Solo ada orangnya, yang ke jalan ke Jogja ada orangnya. Kalau ke Jogja bisa masuk, yang ke Solo mundur, pindah, menggabungkan lagi tuh sama diri teman-teman yang di bis Jogja gitu, atau hilang gitu. Ya udah itu kayak gitu. Tapi kalau yang di bis di Jogja udah penuh, yang di Solo kalau dia masuk ya masuk, kalau nggak masuk ya udah gitu, ngambil antrian. Jadi gimana kalau ternyata teman-teman di bis di Jogja ini udah penuh, geser ke bis Solo juga udah penuh karena datangnya telat kan, ya bisa aja nggak diterima, ya bisa aja nggak masuk gitu. Itulah bedanya di SNBP. Makanya di SNBP ini kelihatan nih, diterima di pilihan 2 itu cuma 15.000 dibandingkan diterima di pilihan 1 yang 128.000. 15.000 dari yang diterima total 143.000 itu nggak nyampe 10%, nyampe deh, sekitar 10%-nya aja. Nggak semuanya, nggak banyak gitu. Sedangkan kalau SNBT biasanya diterima di pilihan 2-nya itu lebih besar. Karena tadi teman-teman ikutan antri berbarengan. Jadi ketika yang ini nilainya masuk, ya yang pilihan 2 nilainya masuk, ya langsung masuk. Kalau SNBP enggak, yang ini udah penuh, udah kelempar nih, masuk ke pilihan 2 ternyata udah penuh, ya udah penuh gitu. Walaupun nilai kalian lebih tinggi daripada yang udah ada di dalam bis, tapi karena mereka lebih utama nih, mereka lebih ingin masuk ke situ, sampai dimasukin ke pilihan 1, itu yang masuk duluan. Nah itu di teknisnya ya. Jadi kelihatan nih di sini tadi yang diterima di pilihan 2 sekitar cuma 10% dibandingkan yang diterima di pilihan pertama. Itu karena prosedurnya kayak gitu, prosedurnya yang beda gitu, bukan masalah yang lain-lain. Oke, kemudian PTN dengan pendaftar terbanyak itu nomor 1 ada di Brawijaya. Kenapa? Karena juga kalau dilihat yang penerimanya terbanyak juga Universitas Brawijaya. Jadi Brawijaya itu nunjukin bahwa mereka menerima sampai 5.000 mahasiswa itu dari SNBP doang. Sedangkan kemarin UGM aja total yang diterima itu 9.000. Jadi kemungkinan karena kuotanya cuma 30%-nya UGM yang diterima cuma 3.000-an gitu. Itu mirip kayak tahun sebelumnya 2023 kemarin UGM cuma menerima 2.800 mahasiswa baru gitu. Kemungkinan nanti ada kenaikan sedikit. Tapi UGM tuh pendaftarnya terbanyak kedua. Padahal tadi kuotanya masih 10 besar sih, nomor 7, tapi ya jauh dari Universitas Brawijaya yang sampai 5.000-an. Tapi pendaftarnya termasuk paling banyak, 25.900, hampir 26.000. Nah itu berarti memang Gadjah Mada ini termasuk yang favorit ya untuk teman-teman yang lain. Favorit bukan berarti yang paling bagus, tapi favorit aja. Tapi paling banyak, lebih banyak pendaftarnya,
udah pasti nilainya juga lebih bagus-bagus yang masuk gitu. Ya proporsi aja gitu. Misal 1.000 orang yang daftar sama yang 5.000 orang, ya pasti yang 5.000 orang itu lebih banyak yang nilainya bagus. Bisa jadi 500 yang bagus di yang 1.000, berarti kalau yang 5.000, 2.000 yang bagus nilainya. Jadi teman-teman juga persaingannya lumayan ketat nih. Nah, masalahnya yang ketat nih apa jurusannya? Uniknya di tahun lalu yang paling ketat itu adalah ilmu komunikasi UNJ. Di 20 jurusan yang terketat, gak ada tuh jurusan kedokteran atau pendidikan dokter gitu. Kok bisa? Ya mungkin karena mereka pada ragu-ragu atau takut untuk daftar kedokteran. Karena kita tahu, yang pertama kedokteran itu cuma menerima dari IPA, walaupun dari SNBP atau SNBT, itu nggak bilang tuh bahwa jurusan apapun boleh kalau secara ini. Tapi setelah dicek daftar itu harus jurusan IPA. Kalau nggak IPA nggak keluar jurusan kedokterannya. Yang kedua, jadi karena ilmu komunikasi atau manajemen atau mungkin gizi itu boleh dari semua jurusan, makanya pendaftarnya juga paling banyak. Yang kedua makanya itu jadi ketetapan tertinggi. Jadi itu dua itu tuh. Oh sorry, yang kedua itu harusnya lokasi. Lokasinya ini yang kelihatan ya, yang paling banyak, yang paling ketat itu di Universitas Negeri Jakarta, kemudian baru Untirta, keperawatan Untirta, yang lain-lain USU, UPI gitu, di Diponegoro gitu. Nah itu biasanya faktornya apa? Ya banyak orang juga, terutama yang tinggalnya di Jakarta, itu ya pengen berkuliah di kotanya sendiri gitu. Makanya itu lebih tinggi. So, Untirta itu dari Jakarta juga nggak terlalu jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Masih bisa lah teman-teman yang anak Jakarta tapi mau kuliah di Untirta atau di PB biasanya, itu juga masih bisa karena masih bisa tuh hari Sabtu Minggu pulang gitu ke rumah. Jadi nggak ribet-ribet kalau pulang. Itu bisa tuh jadi salah satu faktor kenapa mereka ramai banyak, termasuk 20 prodi atau juga 20 jurusan yang terketat gitu. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang tinggal di provinsi tertentu, kita tahu bahwa di SNBP ini kalau mau 2 pilihan atau 1 pilihan juga nggak masalah sih. Kalau mau 2 pilihan, salah satu pilihannya itu harus adalah kampus di provinsi yang sama di tempat sekolah kalian sekarang gitu. Anak Jakarta ya kalau bisa harus daftar, kalau ada 2 pilihan, salah satu pilihannya itu harus di Jakarta juga. Yang kalau di Sumatera Utara ya harus daftar di jurusannya juga gitu. Di provinsinya juga. Nah, makanya Jawa Timur ini pendaftarnya terbanyak kedua. Ya, yang paling pertama banyak ini sebenarnya Jawa Barat. Jawa Barat tuh di dalamnya jelas ada UI, ada UPI, ya, yang Bandung ada ITB, itu udah dari mana-mana juga pengen tuh daftar. Sedangkan mereka yang ada di dalam Jawa Barat ya mau untuk pilihan keduanya di Jawa Barat itu sendiri. Jawa Timur yang kedua, yang paling banyak kedua, itu juga mungkin karena tadi dari 20 PTN yang menerima peserta paling banyak, itu ada 4 yang dari Jawa Timur. Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Jember. Ada 4 tuh yang dari Jawa Timur, dan itu kuotanya juga gede-gede. Dari Brawijaya sama Universitas Negeri Surabaya atau UNESA aja udah 10.000 lebih. Nah, tambahin dari Jember sama Malang yang hampir 5.000. Jadi 15.000-nya itu ada di Jawa Timur. Jadi untuk teman-teman Jawa Timur mungkin ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu ragu ya, karena kuotanya juga banyak nih untuk teman-teman yang di Jawa Timur. Tapi jangan lupa, teman-teman dari luar Jawa Timur juga mau tuh daftar UNER, UNESA, apalagi ada kedokteran sekarang di UNESA gitu. Mungkin daftar di Jember juga, yang ada kedokterannya juga. Jadi siap-siap juga untuk kedatangan banyak pilihan dari pilihan-pilihan yang lain, terutama kalau mereka di pilihan 1 gitu. Oke, jadi apa yang harus disiapkan sama teman-teman? Tadi ya udah disebutin. Yang pertama, konsultasikan konsekuensi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau teman-teman diterima atau nggak diterima di SNBP. Prepare for the best dan juga expect for the best, prepare for the worst juga ya. Jadi kalian kemungkinan diterimanya harus tahu kalau diterima,
dan expect for the worst juga. Jadi kalau misalkan nggak diterima ya harus lebih lapang dada, lebih legowo gitu. Yang kedua, nah untuk teman-teman tahu bahwa hampir nggak pernah satu jurusan di PTN itu menerima 2 mahasiswa dari satu sekolah yang sama. Misal ada dua anak dari sekolah SMA 1 New York misalkan daftar ke UI atau SMA di Depok, daftar ke UI, kemudian di jurusan yang sama-sama kedokteran, terus dua-duanya diterima di SNBP yang prestasi. Karena apa? Kampus juga ada namanya faktor sekolah, ada juga faktor pemerataan, itu yang agak sedikit kadang-kadang goib gitu. Jadi bisa aja dari mana-mana diterima, tapi dari dari kotanya sendiri ya itu, atau dari sekolahnya sendiri nggak pernah tuh diterima 2 langsung di SNBP. Jadi gimana? Jadi yang selain konsultasikan, yang kedua teman-teman harus tahu nilai teman-teman yang lain. Kalau perlu bikin bentuk forum angkatan untuk mereka yang eligible. Kalian bikin Google Form kah? Dibilang kalian mau diterima di mana, mau daftar kemana, kalian maunya diterima di mana, itu harus saling ketemu. Nggak ada lagi aib-aiban masalah nilai, masalah prestasi. Kalian harus saling terbuka lagi. Kalian udah mau lulus, nggak usah bikin-bikin musuh atau apa. Pokoknya harus tahu, kalau kalian tahu ada teman kalian yang nilainya lebih tinggi, kemudian mau memilih apa, ya kalian harus ngomong, oke, kamu beneran ya mau ambil itu, aku nanti akan ambil jurusan yang lain. Kalau memang teman-teman pengen diterima gitu. Kalau ternyata secara prestasi aja kalian kalah dari teman satu angkatan, ya udah nggak usah daftar di jurusan yang sama gitu. Jadi harus tahu, harus saling terbuka. Kalau perlu bentuk forum angkatan. Kalau masih yel-yelan ketemu guru BK, ketemu antar orang tua, bebas lah. Yang penting harus saling tahu nih, teman kalian daftar apa, kalian daftar apa. Yang ketiga, turunkan ego, nikmati proses untuk pendaftaran SNBP atau pendaftaran PTN ini, terutama SNBP ya. Jangan sampai tadi bikin permasalahan, bikin permusuhan antar teman satu angkatan sekolah kalian sendiri. Yang terakhir, tetap berdoa, karena keajaiban banyak terjadi di SNBP dan juga SNBP, terutama di SNBP itu banyak hal-hal ajaib yang terjadi, yang goib. Tapi tadi udah strategiin dulu, baru ada kemungkinan kejadiannya juga masih ada gitu. Gitu aja dari Kasat untuk strategi info tentang SNBP. Teman-teman, mudah-mudahan untuk teman-teman yang memang niat, memang tulus pengen daftar di SNBP dan pengen diterima di jurusan itu, diterima. Jangan yang cuma coba-coba atau apa karena kuota kalian sia-sia, nanti sekolah kalian juga bisa di blacklist sama kampus gitu, sampai adik kelas kalian nggak akan bisa daftar ke kampus itu di tahun berikutnya. Itu jangan sampai terjadi lah. Mudah-mudahan semuanya lebih adil SNBP tahun ini. Untuk teman-teman yang udah mau daftar, untuk teman-teman yang nggak eligible, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. SNBP masih ada, ujian mandiri masih ada. Teman-teman bisa daftar di Bimbel Lavender untuk daftar untuk persiapan SNBT dan ujian mandiri. Gitu aja dari Kasat, sampai ketemu